terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini Microsoft Reactor membawa pembicara yang fresh banget nih, Mas Riken Putra Haki, Manager Data Analytics dari Digital Transformation Office MUH. Dan topik kita sore hari ini adalah Let's Get Technical Indonesia, What Makes Power BI Different than Other BI Tools. Nah, sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya adalah Evi Yulianti, saya host untuk acara hari ini. Saya adalah Azure Specialist dari Microsoft Indonesia. Dan sebelum acara ini dimulai, saya ingin menekankan bahwa acara ini direkam. Ini merupakan hal yang wajib bagi Microsoft untuk merekam acara ini. Dan apabila Bapak dan Ibu ada yang tidak berkenan dengan direkam ini, boleh leave dari acara ini. Nah, mungkin sekilas saya akan menjelaskan bahwa Pak Riken ini merupakan Microsoft Most Valuable Professional di bidang data platform. Beliau berpengalaman sebagai Business Intelligence Expert dan telah membantu berbagai industri, termasuk pemanfaatan data menjadi valuable insight menggunakan Microsoft Power BI. Oke, bisa next slide, Pak Irving. Baik, ini adalah Code of Conduct yang perlu saya jelaskan sedikit bagi teman-teman yang hadir di dalam acara sore ini. Jadi, Microsoft mewajibkan bagi peserta dalam acara ini untuk saling menghormati satu dengan yang lain, dan apabila memberikan komentar ataupun pertanyaan, mungkin dapat disampaikan dengan cara yang sopan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pembicara kita sore ini, Mas Riken, untuk dapat share screen presentasinya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Apakah PowerPoint presentation saya sudah terlihat? Sudah, Mas Riken? Oke, mungkin bisa saya langsung mulai saja ya. Terima kasih Mbak Evi dan tim Microsoft ya. Jadi selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Riken. Jadi pada sore hari ini di acara Microsoft Reactor ini saya akan membawakan topik terkait dengan what makes Power BI different than other BI tools ya. Saya akan coba next. Nah, kenapa sih saya bisa bilang bahwa saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang membuat Power BI itu beda dari other BI tools yang lain gitu ya. Karena memang selama ini pekerjaan saya itu sangat related banget terkait dengan BI tools gitu ya. Jadi hampir dari semua BI tools yang ada di Gartner Quadrant itu saya udah pernah pakai gitu ya untuk mengaplikasikannya di dunia kerja gitu ya. Jadi mungkin saya akan cerita kira-kira dari sebagian besar tools tadi apa kira-kira yang sampai saat ini membuat Power BI itu beda gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya salam kenal dulu teman-teman semua ya. Jadi saya pribadi biasa dipanggil kadang ya sebagai data guy, kadang juga bahkan suka dipanggil Mas Power BI ya, mungkin saking melekatnya ya. Jadi saya ingat ketika di tempat sebelumnya itu pernah karena waktu itu kan saya ngetrain gitu ya di waktu luang saya sebagai konsultan, saya ngetrain teman-teman yang ada di perusahaan saya untuk pakai Power BI gitu ya, dan mungkin saking melekatnya itu saya pernah di toilet bareng sama kolega yang lain dan mungkin dia lupa nama saya gitu ya karena kan beda divisi dan dia lebih manggil saya ke Mas Power BI ini saya mau nanya ini dong toilet gitu ya. But anyway, dimanapun saya kerja sebetulnya apa yang saya lakukan adalah gimana caranya mengubah data jadi impactful insights ya. Jadi bukan hanya insights tapi juga impactful insights gitu ya. Jadi ada impact-nya terhadap bisnis. Nah, jadi mungkin sekilas apa yang pernah saya kerjakan terkait dengan data.
adalah ya saya pernah dari sisi operational excellence di dalam suatu perusahaan Jepang, manufaktur Jepang ya, itu saya bermain dengan data untuk memastikan bagaimana proses operasional itu berjalan secara excellent seperti itu. Kemudian dalam perspektif yang berbeda juga saya pernah kerja di Big Four Consultant gitu ya, dengan memanfaatkan data dan BI tools juga itu untuk membantu bisnis menjadi growth atau recover ya pada saat kesulitan gitu. Kemudian juga setelah itu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan state-owned enterprises dan membantu mereka untuk recover juga gitu ya, tentunya dengan data seperti itu. Dan saat ini saya sedang mencoba ya untuk membuat Indonesia lebih sehat melalui data seperti itu. Jadi ada kata-kata try-nya karena apa yang saya lakukan belum selesai di yang sekarang. Jadi kurang lebih kalau teman-teman lihat dari semua pengalaman saya, itu saya selalu berkutat sama data, tapi perspektifnya beda-beda terus. Saya pernah lihat dari angle operationals, saya pernah lihat dari angle holistik gitu ya dari sisi strategi, dan terakhir saya ngelihat dari aspek kesehatan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah agenda yang akan saya coba bahas hari ini ya. Jadi yang pertama itu saya akan coba mengenalkan terkait dengan self-service business intelligence menggunakan Power BI gitu. Jadi apa sih bedanya BI pada umumnya gitu ya dengan self-service gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini kita akan coba masuk ke hands-on sessions ya untuk memperlihatkan kira-kira dari sisi differentiations apa sih yang membuat Power BI ini beda gitu ya. Saya bagi menjadi 4 aspek nantinya. Yang pertama ini untuk menghandle atau menstructure multiple unstructured table menggunakan Power Query gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan data modeling secara hybrid di Power BI. Kemudian menulis formula seperti Excel ya menggunakan DAX-nya si Power BI, dan yang terakhir itu coba membuat visualisasi yang sifatnya interaktif dan drill downable ya, serta nanti kita bisa lihat interaktivitasnya tetap bisa dipertahankan even ketika saya taruh di PowerPoint seperti itu. Dan yang terakhir adalah web app dan Q&A. Nah, yang pertama adalah dari sisi introductions ya. Jadi kalau ngomongin BI, sebelum ngomongin BI merupakan salah satu turunan dari data analytics ya. Nah, data analytics ini berkembang banget ya, dan secara istilah juga selalu berkembang gitu ya, dari dulunya namanya decision support system dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya di sini menyimpulkan ya, jadi walaupun sudah lintas generasi, pada dasarnya data analytics itu adalah bagaimana kita mengubah data ya. Apa sih data? Data di sini saya definisikan sebagai recorded fact ya, atau fakta yang tercatat seperti itu. Kita olah menjadi informasi gitu ya. Informasi ini adalah fakta yang disimpulkan seperti itu. Nah, tapi informasi saja tidak cukup nih ya. Jadi kalau informasi saja ya kita cuma tahu doang nih. Tapi kita belum bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jadi tahapan selanjutnya setelah kita mengubah data menjadi informasi, informasi tersebut juga harus bisa kita digest sehingga menjadi insights gitu ya. Nah, insights ini adalah yang penting ya, karena insights ini men-trigger actions seperti itu. Jadi ya kalau tadi saya bilang impactful insights ya, itu adalah insights yang memang bisa men-trigger sebuah action dan kita lakukan itu gitu ya, supaya berdampak gitu ya. Dan harapannya berdampaknya positif seperti itu. Nah, kalau diturunin lagi gitu ya, data analytics gitu ya, business intelligence juga merupakan bagian dari data analytics seperti itu ya. Cuma memang secara spektrum mungkin business intelligence lebih menghandle ke arah deskriptif dan diagnostik gitu ya. Jadi untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam sebuah bisnis, kemudian juga kenapa sesuatu bisa terjadi. Nah, business intelligence ini juga sebetulnya pada perjalanannya tuh udah cukup berevolusi beberapa kali gitu ya. Kalau di dalam stack Microsoft tuh saya ingat dulu tuh ini ya, dari mulai SSIS, kemudian dibuatin Cube ke SSAS, kemudian sehingga dilakukan reporting di SSRS gitu ya, dan sudah beberapa kali berevolusi gitu ya, dari mulai dulu zamannya Cube sampai sekarang udah semuanya udah ada di cloud. Kadang Cube udah rada tertinggalkan gitu ya, tapi pada dasarnya proses di dalam business intelligence itu saya coba simpulkan seperti ini ya. Jadi dari dulu sampai sekarang sebetulnya nggak berubah gitu ya, hanya beberapa layer aja yang
sedikit berbeda, tapi sebenarnya secara proses ini yang dilakukan gitu ya. Dari mulai kita melakukan ekstraksi data tersebut kemudian kita transformasikan supaya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian kita juga lakukan data modeling gitu ya. Kita hubungkan antara satu table dengan table yang lain gitu ya, apakah star scheme atau snowflake secara skema, and then kita visualisasikan sehingga kita bisa melakukan data storytelling gitu ya melalui visualisasi data yang kita buat. Seperti itu. Jadi pada dasarnya proses business intelligence walaupun terminologinya berubah-ubah, tapi sebetulnya secara proses itu selalu seperti ini ya. Nah, ada perbedaan antara pendekatan tradisional sama modern gitu ya. Jadi kalau dulunya pendekatannya tradisional ini ya business intelligence itu dashboard, ketika kita bicara dashboard semuanya yang bikinan orang IT gitu ya. Jadi IT handles all the development process ya. Dulunya seperti itu gitu kan. Sehingga nanti business usersnya itu ya melihat gitu ya, hanya mengkonsumsi saja. Cuma pada saat pengalaman tersebut gitu ya, itu banyak sekali apa yang di-develop itu tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Jadi orang IT bikinnya seperti apa, kemudian dashboardnya jadinya kayak gimana, sehingga kebutuhannya nggak ketemu nih. Sehingga yang tadinya purpose-nya dashboardnya adalah untuk bisa provide insights ya, insights-nya nggak bisa didapat gitu ya. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena bayangin di setiap bidang itu tentunya beda-beda ya. Standar corporate aja ada finance, marketing, operational, HR, itu matriksnya beda-beda. Cara memodelkan datanya beda-beda. Operator untuk menghitungnya juga beda-beda. Ketika kita di financials kita pakai sum, kemudian ketika kita di HR mungkin kita lebih sering pakai count distinct dan sebagainya seperti itu. Sehingga memang tidak bisa semuanya itu diserahkan atau dependence ke IT gitu ya. Makanya sebetulnya dari sisi BI itu sendiri ya sekarang sudah berevolusi ke arah yang modern, di mana dalam yang modern ini pendekatannya adalah yang pertama tetap ada keterlibatan dari sisi IT, dan IT di sini lebih ke menggovern datanya seperti itu. While business usersnya itu yang menganalisis dan memvisualisasikan datanya sendiri seperti itu ya. Jadi dia yang buat matriksnya sendiri karena basically datanya dia yang paling paham sebetulnya seperti itu. Sehingga analisis yang dilakukan bisa lebih mendalam gitu ya. Dari bermunculan tools-tools yang sifatnya self-service gitu ya, yang sifatnya mudah untuk digunakan oleh end users gitu ya. Banyak sebetulnya, nggak hanya Power BI. Power BI salah satunya seperti itu ya. Jadi arahnya kalau kita lihat tools-tools business intelligence ya, apalagi yang ada di kuadran kanan atas ya, di Magic Quadrant Gartners, itu sebenarnya teman-teman bisa lihat bahwasannya tools-tools tersebut itu yang mengutamakan kemudahan penggunaan gitu ya. Jadi yang memang menyasar end user atau business user seperti itu. Nah, disitulah ada yang namanya Power BI salah satunya ya. Jadi yang paling kanan atas kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir itu adalah Power BI gitu ya. Yang mana tagline-nya sih sebetulnya di site-nya ya, yang 2 tahun lalu saya tertarik sekali. Itu adalah from data to insights in minutes. Gitu ya. Jadi memang betul ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana kita bisa mengolah data menjadi insights dalam hitungan menit ya. Regardless of bentuk datanya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba melakukan hands-on terkait dengan apa yang menjadi pembeda antara Power BI dan tools yang lain gitu ya. Maka use case di sini sebetulnya saya berikan use case simple, tapi sebetulnya saya akan mengemphasize di mana poin di mana Power BI bisa lakukan dan tidak semua tools lain bisa lakukan seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah ini ya, untuk menstrukturkan data yang belum tabular gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita punya data kayak gini atau data kayak gini, keep in mind bahwasannya data yang benar nih kalau untuk dianalisis di BI itu yang bentuknya di sebelah kanan gitu ya. Jadi bukan data yang seperti di sebelah kiri nih ya, yang bentuknya pivoted. Tapi karena di BI tools ya, apapun BI toolsnya itu sifatnya columnar base ya, maka ketika kita mau menganalisis bentuknya harus seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi masing-masing kategori data itu sudah memiliki kolomnya masing-masing seperti itu. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana jika saya masih punya data yang di sebelah kiri ya, di mana datanya masih pivoted ya, di mana end users ya, khususnya orang finance ya, itu seringkali tuh punya data yang bentuknya kayak gini. Apalagi kalau misalnya mereka itu bermain dengan budgets gitu ya, atau forecast gitu ya, karena mereka selalu melakukan simulasi secara berkala gitu ya untuk menghasilkan forecast pada setiap waktunya.
mereka memang biasanya maintain seringkali datanya di Excel gitu ya. Nah, di sini saya akan coba share screen saya secara keseluruhan. Oke. Jadi di sini saya ingin perlihatkan bahwa saya punya data seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 buah data ya. Yang mana di sini tiga-tiganya file Excel ya. Nah, tapi tadi seperti saya katakan bahwa datanya ini bentuknya masih unstructured. Jadi dari kolom B sampai E ini sudah benar ya, tapi dari kolom F sampai dengan kolom Q ini ya, pivoted dia ya. Harusnya kalau tadi kita melihat bentuk data yang tabular kan si Januari dan seterusnya ini dia dari atas ke bawah ya, bukan dari kiri ke kanan. Dan tahunnya juga sama ya, seperti itu. Dia dari atas ke bawah. Dan ini dilakukan merge cell ya, yang mana sebenarnya secara data kalau dianalisis jadinya jelek. Ya. Nah, saya mau coba mengolah data ini ya secara cepat gitu ya, menggunakan si Power Query-nya Power BI gitu ya. Jadi saya akan coba buka Power BI-nya. Kemudian saya akan coba load data tadi ya, data Excel tadi ya, karena bentuknya Excel, maka saya pilih konektor Excel. Saya akan start dari data ini ya, PNL Banten. Ini saya tutup dulu ya, karena auto save saya berjalan. Nah, tadi konsekuensinya kalau datanya itu belum tabular, maka akan seperti ini ya. Jadi field-nya itu tidak teridentifikasi, kemudian juga akan ada banyak null value seperti ini gitu ya. Makanya di sini saya akan coba transform data ya. Yang mana ketika saya klik transform data, saya akan masuk ke Power Query ya. Bagian Power BI untuk melakukan transformasi data seperti itu. Nah, operatornya pun di sini kebanyakan sifatnya sudah GUI ya, jadi mudah untuk digunakan. Yang penting kita tahu fiturnya seperti itu. Jadi langkah pertama sebetulnya yang saya mau lakukan di sini adalah saya menghapus 2 row pertama nih, karena saya tidak dibutuhkan ya. Jadi saya akan hapus 2 row pertamanya yang ada di atas ini. Ya. Sehingga tersisa di sini ada tahun yang mungkin akan saya ambil ya, seperti itu. Nah, tahunnya ini kan sebetulnya ada 2 hal ya. Dia harusnya mengisi kolom 6 sampai dengan kolom 16 ya. Dan juga di sini dia harusnya nempel nih sama bulannya, yaitu adalah Januari, Februari dan seterusnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, di sini akan saya coba gunakan fitur di transform untuk mentranspose datanya gitu ya. Sehingga datanya di flip tuh, yang tadinya horizontal menjadi vertikal ya. Nah, untuk tahunnya ini karena tadi di merge ya selnya, sehingga di sini saya akan coba isi nih null-nullnya ini dengan fitur di tab transform yang namanya adalah fill. Fill up, fill down, sebenarnya ini fitur ada juga di Excel. Saya klik fill down, sehingga tahunnya langsung isi semua tuh ke bawah tadi yang nullnya itu. Seperti itu. Jadi dia akan mengisi null yang ada di bawahnya dengan value yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah saya akan gabungkan nih antara tahun dan bulannya gitu ya. Jadi saya akan highlight kedua kolom ini, kemudian saya klik kanan dan pilih merge column ya, untuk menggabungkan kedua kolom ini dan dengan delimiter space ya. Jadi ada spasinya gitu ya di antaranya mereka. Lalu saya klik OK. Ya. Nah, sekarang sudah berhasil tergabung, tapi tadi di bagian atas ini sebenarnya yang kolom sebelah kirinya adalah null, jadi ada space yang tidak diinginkan nih ya. Nah, di sini juga untuk merapihkan data ini, di sini ada fitur yang namanya adalah format, kemudian trim. Untuk basically menghapus prefix dan suffix yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti ini, saya akan transpose datanya lagi ya. Sehingga datanya tadi yang tahunnya pisah jadi gabung ya. Kemudian yang tahunnya tadi hanya ada di Januari, sekarang ada di semua bulan seperti itu. Lalu saya akan jadikan di sini kolom pertama, row pertama sebagai header ya. Di mana di sini ada fitur juga namanya use first row as header. Seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, PR yang kedua adalah di sini masih ya bulan dan tahun ini masih pivoted ya. Sedangkan harusnya kalau tadi ya kita paham bahwa datanya harus bentuk tabular, maka di sini tahun dan bulannya harusnya dari atas ke bawah nih ya. Nah, di sini hal tersebut ini kolom-kolom selain yang bulannya ya. Kemudian di sini ada fitur namanya adalah unpivot other columns. Jadi di sini saya akan klik kanan. Kemudian di bagian konteks menunya ada yang namanya unpivot other columns. Saya klik.
And that's it. Bulan dan tahunnya yang tadinya menyamping, pivoted, sekarang menjadi tabular ya, dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada tanggal ya sebetulnya ya. Jadi saya juga bisa gabungkan antara tahun, bulan dengan tanggalnya ya. Sehingga saya punya satu kolom terkait dengan date secara utuh. Nah, yang perlu saya lakukan adalah saya klik aja satu kolom ini, kemudian saya klik dengan tombol kontrol ya, saya klik kolom tanggalnya. Saya klik kanan, kemudian di sini saya gunakan fitur yang namanya adalah merge columns. Saya akan gabungkan keduanya, di mana akan ada delimiternya, itu adalah spasi. Ya, lalu di sini saya akan berikan nama kolomnya adalah date. Seperti itu, lalu saya klik OK. Ya, sehingga sekarang kedua kolom tadi langsung gabung jadi satu ya. Dan dari sisi tipe data ini sekarang sudah bisa saya ubah menjadi date ya, sehingga nanti ketika dianalisis bisa kita analisis secara hierarkikal gitu ya, mau analisis tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kurang lebih tadi satu file nih udah rapi nih ya, udah beres gitu ya. Jadi udah ini nih, udah bisa nantinya kita gunakan untuk analisis. Nah, tapi bagaimana dengan file yang lainnya nih ya, sebetulnya seperti PNL DKI Jakarta ya, ini masih belum saya analisis gitu ya. Apakah saya perlu mengulangi step-step yang tadi saya lakukan gitu ya? Nah, ternyata enggak gitu ya. Nanti saya akan ceritakan cara cepatnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba load dulu ya data tersebut. Jadi di sini kan udah ada nih ya untuk data Banten. Saya beri nama dulu tabelnya sebagai Banten. Dan saya akan load data tadi ya, yaitu adalah DKI Jakarta. Nah, kemudian saya akan pilih ya, tadi asalnya ada satu sheet. Nah, sekarang sudah berhasil di-load nih ya, tabel untuk DKI Jakartanya. Nah, tapi masih berantakan nih ya. Nah, cara saya ngerapihinnya, saya nggak akan ngulangin step yang tadi saya lakukan panjang lebar itu. Di sini saya akan menunjukkan bahwasannya apa yang saya lakukan tadi itu kan tercatat di sini ya, di apply step. Dan setiap step yang saya lakukan ya, dia mengenerate sebuah script ya. Jadi Power Query ini punya scripting language, namanya adalah M-language ya. Dan ini adalah script yang tadi berhasil tergenerate ketika saya melakukan transformasi data. Nah, saya akan memanfaatkan data ini. Ya. Jadi saya akan memanfaatkan script ini ya, untuk kemudian saya aplikasikan di data saya yang ini. Seperti itu ya. Sehingga saya paste saja di sini. Tapi saya ubah nih ya. Harusnya kan nama parameternya di sini adalah terkait dengan filenya bukan ya Banten ya, tapi adalah DKI Jakarta. Gitu ya. Seperti itu. Karena di sini namanya DKI Jakarta kan. Sisanya harusnya sama ya, karena dari sisi nama kolom dan sebagainya itu sama ya. Jadi di sini ketika saya klik done, maka proses transformasinya akan langsung dijalankan pada data yang dari DKI Jakarta ini gitu ya. Sehingga di sini saya tinggal ganti aja namanya jadi DKI Jakarta. Nah, untuk file yang satu lagi sama. Jadi saya akan lakukan hal yang sama untuk ya, Jawa Barat ini. Jadi saya akan load datanya. Gitu ya. Kemudian di sini tadi saya akan masuk ke advanced editornya dan saya paste scriptnya, di mana di sini saya akan ubah Banten ini menjadi tadi Jawa Barat. Seperti itu, dan filenya berhasil ditransformasikan secara otomatis, dan ini adalah Jawa Barat. Seperti itu. Ya. Dan ini salah satu cara aja sebetulnya teman-teman. Jadi ada lagi sebetulnya cara yang lebih mudah ya. Apakah menggunakan konektor folder atau sebetulnya kita bypass dari sini ya, dari step sources-nya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman pandang bahwa cara ini cepat, ada lagi cara yang lebih cepat gitu ya. Tapi dari sini saya pengen memberikan pemahaman ke teman-teman bahwasannya untuk mengolah data yang belum tabular itu cukup mudah sekali di Power BI menggunakan Power Query ini gitu ya. Even kalau ketika kita mau melakukan penggabungan data, kita mau meng-union atau meng-append-kan 3 table ini, di sini kita bisa menggunakan fitur yang namanya append queries. Gitu ya. Jadi saya bisa tumpukin 3 table tadi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten menjadi satu table gitu ya. Sehingga ketika nanti saya analisis bisa jadi lebih mudah gitu ya. Ini data terkait dengan data PNL seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya kita
teman-teman untuk melakukan transformasi data di Power BI. Dan ini ketika saya tinggal load aja datanya ke Power BI desktop-nya seperti itu. Dan ini merupakan keunggulan pertama dari sisi Power BI dari perspektif saya, ya, yang mana ketika saya menggunakan tools lain tidak ada fleksibilitas dalam melakukan transformasi data seperti ini, gitu ya. Jadi untuk melakukan data preparations mungkin beberapa BI tools bisa melakukannya, cuma mungkin tidak sekomplit Power BI, ya. Yang mana untuk case study di mana saya memiliki data yang pivoted seperti bentuk financial statement, itu sepengalaman saya menggunakan beberapa tools itu hanya Power BI yang bisa melakukan hal tersebut, ya, langsung di toolsnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah keunggulan pertama dari Power BI ya, dari perspektif saya tadi untuk melakukan structuring multiple unstructured table with Power itu. Ya, ini saya nggak slideshow ya, biar lebih cepat switch screen-nya. Yang kedua, dari perspektif saya untuk dari sisi Power BI ini sendiri ya, yang merupakan keunggulannya adalah composite model ya, yang mungkin tidak semua tools ada kemampuan ini, gitu ya. Apa sih composite models? Jadi jenis connections di Power BI itu kan ada 3 ya, ada direct query ya, ada import, dan ada live connections ya. Jadi kalau direct query basically kalau kita punya RDBMS ya, kita bisa konekin Power BI-nya, tapi Power BI-nya nggak nyimpen data gitu ya. Dia hanya akan secara direct mengquery data yang ada di database kita. Kalau import basically import ya. Jadi semua data yang ada di database kita yang kita pilih itu akan masuk ke Power BI model. Seperti itu. Atau terakhir adalah live connections. Tapi live connection ini sebetulnya mirip seperti direct query. Bedanya adalah sebetulnya dia untuk analisis services gitu ya. Jadi kalau kita punya cube, ya itu tadi kita bisa konekin cube kita ke Power BI gitu ya. Jadi secara konsep mirip seperti si direct query. Nah, dengan composite model kita bisa memiliki kombinasi dari kedua atau ketiga tadi gitu ya. Jadi ada beberapa data yang bisa kita import, tapi kita combine juga dengan direct query, tapi kita bangun relasinya di antara kedua data itu, gitu ya. Nah itu merupakan salah satu keunggulan keunggulan kedua ya dari perspektif saya yang saya jelaskan malam ini dari sisi Power BI, gitu ya. Yang mana mungkin import direct query itu sebenarnya common ya. Jadi BI tools di luar sana juga bisa ya. Tapi yang bisa mengkombinasikan kedua ini nggak banyak ya dari pengalaman saya ya. Dan salah satunya adalah Power BI. Nah di sini saya akan mencontohkan ya. Jadi di sini saya akan punya ini baru ya, Power BI files baru ya. Dimana di sini saya akan coba konekkan dengan data saya yang ada di DB ya. Saya akan gunakan sampel data, yaitu adalah data Contoso ya. Dimana di sini saya akan mengkombinasikan saya akan gunakan fact table menjadi direct query ya, sisanya dimension ini agar mempercepat performance-nya ya, karena basically secara performance import dan direct query tentu lebih cepat import ya gitu. Tapi for some reasons ketika kita memiliki data yang jumlahnya besar, sometimes kita perlu menggunakan direct query seperti itu. Nah, jadi dari DB ini saya akan coba konekkan ke Power BI ya. Ini tadi adalah SQL Server. Maka kemudian saya akan gunakan konektor SQL Server ya, dan akan saya konekkan dengan Power BI. Ya, yang pertama tadi saya pilih import dulu ya. Jadi di sini saya akan ambil beberapa table seperti misalnya di sini adalah dimensions untuk toko ya, nama toko, produk beserta turunannya ya, subkategori dan kategorinya. Kemudian juga saya akan memilih geografi ya. Ini ya, jadi table-table ini yang akan saya coba ambil seperti itu. Jadi langsung aja saya load ya, karena basically datanya udah ada di DB dan udah cukup rapi seperti itu. Dan ini datanya di load ya teman-teman ke Power BI. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia ada proses untuk melakukan loading data ke Power BI tadi seperti itu. Jadi di sini saya sudah ada beberapa table yang di load, tapi saya mau kombinasikan lagi ya. Jadi data yang sisanya yang fact table yang jumlahnya lebih besar,
saya akan coba load tapi dengan menggunakan skema direct query seperti itu. Jadi saya akan load SQL Server data lagi, ya, alamatnya sama seperti tadi, tapi kali ini saya menggunakan direct query seperti itu. Ya. Dan kemudian di sini saya akan coba gunakan salah satu fake tables yang namanya adalah fake sales, ya, fake table-nya untuk penjualan seperti itu. Lalu saya klik load. Nah, sehingga table ini sebetulnya secara jumlah ada 3 juta row ya teman-teman. Karena direct query tadi nggak ada proses loading yang lama ya, jadi lumayan cepat ya. Ini kalau saya tampilkan di sini dia ada 3,41 juta row ya seperti itu. Karena tadi direct query maka proses loadingnya nggak lama ya seperti itu. Nggak lama di awal ya. Tapi yang saya perlihatkan adalah di sini di bagian relationship, sorry, saya coba pindahin ini ya. Jadi tadi saya punya beberapa table ya, saya punya fake cells yang saya gunakan metode direct query, gitu ya. Kemudian table-table dimensions lainnya yang mana di sini saya gunakan tadi skema import. Gitu. Dan tetap ya, walaupun dari sisi skema loading ini beda ya, direct query, kombinasi antara direct query dengan import. Tapi keduanya bisa tetap saya hubungkan seperti itu ya. Jadi di sini fake sales ini misalnya saya mau hubungkan dengan produk gitu ya, untuk melihat nantinya saya bisa membreakdown sales saya secara detail per produk. Ya saya tinggal hubungkan aja di sini dengan table produk gitu ya, sorry. Ini saya cari key yang sama yaitu adalah product key ke product key seperti itu. Ya. Dan di sini saya define relationship-nya dan klik OK. Mereka tetap bisa terhubung gitu ya. Jadi si produk ini masih bisa terhubung dengan sales, kemudian produk sudah terhubung dengan subkategori secara otomatis, dan juga produk subkategori sudah terhubung dengan produk kategori secara otomatis. Kemudian di sini saya juga akan menghubungkan si store ini ya, dimension store ini dengan sales juga ya. Seperti itu. Oke, sorry. Jadi saya taruh di sini. Oke, sehingga mereka berdua saling terhubung, ya. Dan saya sudah berhasil menghubungkan semua table ini ya. Jadi di data model ini saya sudah punya semua table yang saling terhubung dan tadi menggunakan hybrid ya atau composite model istilahnya di sini ya. Jadi walaupun si fake sales ini tadi direct query, ketika saya tampilkan ya sales amount dengan menggunakan table yang lainnya itu di table geografi. Di sini misalnya saya mau lihat per negara, gitu ya. Lalu saya tampilkan dalam bentuk peta dan ya dia bisa langsung saling cross filtering ya antara kedua table yang skemanya berbeda tadi seperti itu. Jadi dan ini ya bisa drill down ya. Di sini misalnya saya tambahin lagi mau lihat per negara bagian ya. Walaupun saya nggak punya latitude longitude-nya nih. Ya jadi kalau saya mau detailin gitu ya, atau saya mau masuk ke sebuah negara misalnya dalam hal ini adalah US, saya bisa lihat negara-negara bagian di US seperti apa secara interaktif. Tapi terkait dengan interaktivitas saya akan jelaskan di sesi selanjutnya ya. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini ya. Jadi tadi di penjelasan kedua saya, hal kedua yang bikin Power BI powerful menurut saya adalah dari sisi composite modelnya juga seperti itu ya, dimana kita memiliki fleksibilitas untuk menentukan table-table mana dalam satu dashboard atau report kita yang mau direct dan import pada waktu yang bersamaan seperti itu. Nah selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa menulis formula seperti di Excel menggunakan DAX and yet powerful ya. Jadi functions, ya basically setiap BI tools kita bisa membuat kalkulasi ya, dan pasti ada functionsnya gitu ya. Tapi yang menarik dari Power BI dengan DAX-nya adalah karena saya yakin semua dari kita sudah terbiasa menggunakan spreadsheet atau Excel ya, sehingga function-functionnya pun beberapa sudah terbiasa gitu ya. Dan menariknya adalah beberapa functions yang ada di Excel tuh irisan dengan Power BI seperti itu. Jadi di Excel basically yang
ya, itu ada 467 functions ditambah functions baru di Office 365 ya, seperti X functions gitu ya, seperti XLOOKUP, XMath dan sebagainya gitu ya. Tapi basically yang standalone version ada 467 ya. Dari 467 ini sekitar 60 sekarang ya, sekitar 60-nya ini nama functionnya sama seperti di DAX atau di Power BI gitu ya. Jadi kalau kita biasa panggil functions di Excel, basically untuk bisa panggil function di DAX ini nggak cukup sulit ya, karena namanya sama ya, mirip ya. Mungkin dari sisi argumen aja nanti yang perlu disesuaikan ya, karena kalau Excel itu row base, cell base ya, kalau di DAX atau di Power BI sifatnya columnar base, seperti itu. Nah, saya akan balik lagi ke ke data yang PNL tadi ya. Jadi bagaimana dari sudut pandang saya, Power BI ini dari aspek DAX ini cukup powerful ya, yang mana memiliki fleksibilitas dalam membuat perhitungan seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin basicnya accounting tentu nggak sukar dengan data seperti ini ya. Ini adalah data general ledger ya, di mana di sini ada data transaksi per tanggal, per provinsi, kabupaten kota, per account number-nya. Nah, di sini saya belum ada nih definisi dari setiap account number-nya gitu ya, atau chart of account-nya. Maka di sini saya akan load data lainnya lagi, namanya adalah chart of account. Ini adalah master datanya untuk si chart of account ya. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya juga sebetulnya si Excel-nya ini ya nggak langsung tabular ya. Jadi ada judul subjudulnya, kemudian row pertamanya itu bukan di header kolomnya bukan di row pertama ya. Nah, tapi kalau datanya bentuknya kurang lebih sudah tabular, sebetulnya dia ada suggested tables ya, di mana dia akan coba mengenali data di file yang kita pilih ini sehingga bentuknya itu sudah mendekati tabular. Nah, cuma masih perlu kita transformasi sedikit nih ya. Jadi row pertamanya bukan header. Headernya bukan row pertamanya ya. Atau kalau nama kolomnya belum teridentifikasi ya. Jadi saya akan coba basically tadi ya masuk ke Power Query menggunakan fitur use first row as header-nya sehingga row pertamanya jadi teridentifikasi seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ya, lalu saya load lagi sehingga saya punya dua kolom ini, lalu saya tinggal ya sudah terhubung ya bahkan. Nah, ketika saya waktu itu menganalisis data keuangan gitu ya. Kalau kita menganalisis data GL tuh seringkali sebetulnya kita perlu melakukan perhitungan yang sifatnya ada implikasinya terhadap filter konteks gitu ya. Dalam hal ini misalnya kalau dari data ini gitu ya, hitung total sel saya, maka sebetulnya kalau di Excel tuh saya pakai rumus sum if gitu ya. Jadi saya coba sum tapi saya filter si account-nya di mana account header-nya ini hanya yang pendapatan aja gitu ya. Nah, pengalaman saya menggunakan BI tools lain itu untuk melakukan hal tersebut cukup sulit ya. Tapi menggunakan Power BI, nanti Anda bisa lihat di sini itu lumayan mudah ya. Di sini untuk mempermudah saya membuat perhitungan yang selanjutnya, saya akan coba agregasikan dulu si kolom value ini. Ya. Jadi di sini saya akan coba buat nama measures, namanya adalah amount. Basically saya akan sum dari kolom si value ini. Ya, untuk nantinya saya selalu manfaatkan di measure-measure selanjutnya yang saya punya. Nah, kalau dari data ini saya mau menghitung jumlah sales gitu ya. Yang perlu saya lakukan adalah di sini saya akan membuat measures baru, namanya adalah sales. Gitu ya. Dimana di sini ada satu function di Power BI yang paling sering saya pakai waktu saya menganalisis data keuangan gitu ya. Dan saya pikir ini adalah functions yang paling powerful ya. Namanya adalah calculate. Ya. Functions ini sebetulnya lumayan sulit dicari kompetitornya ya di BI tools lainnya, karena function ini menurut saya lumayan powerful ya, karena kita bisa bermain dengan filter konteksnya. Calculate ini sederhananya kalau saya selalu kasih tahu teman-teman yang lain ya, itu adalah segampang if anything-nya di Excel gitu ya. Jadi count if, sum if, anything yang ada if-nya. Anything agregasi yang ada if-nya gitu ya. Jadi di sini kalau tadi saya mau manggil saya mau ngitung pendapatan ya, maka saya tinggal panggil si amount yang tadi saya sudah sum ya si kolom value-nya. Kemudian di sini di argumen kedua saya tinggal tambahin filternya. Ya. Jadi kalau saya mau ngitung pendapatan maka ya udah saya hitung di sini adalah account header-nya, saya kasih filter dia harus sama dengan pendapatan.
segampang ini. Sehingga ketika saya membuat formula ini, saya akan punya satu measures ya, yang akan selalu menghitung value ya, total value atau sum dari value. Tapi dari sisi account header-nya, dia akan selalu memfilter hanya untuk pendapatan saja, gitu ya. Seperti itu. Sehingga sekarang saya bisa melihat, misalnya penjualan saya berdasarkan kota, gitu ya, atau penjualan saya berdasarkan provinsi, seperti itu. Bisa ketahuan. Dan ini dan kita bisa kombinasi. Kalau hitung sales, saya menghitung sekarang adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold gitu ya. Jadi di sini saya akan hitung COGS, itu adalah saya panggil fungsi calculate, saya panggil tadi si amount. Kemudian di sini saya akan filter di mana si amount si COGS ini akan memanggil kolom account header, di mana account header-nya harus selalu COGS seperti itu. Oke, maka setelah saya punya measures seperti ini ya, jadi bisa banding seperti itu. Jadi sales dan COGS, ya bentuknya masih gini ya. Yang satu minus, yang satu positif ya, seperti itu. Kedua measures yang saya buat ini, saya bisa measures baru lagi. Karena ini mainnya adalah gross profit, yaitu laba kotor, di mana sales di sini akan saya tambahkan dengan COGS. Kenapa saya tambahkan? Karena dia posisinya adalah negatif gitu ya, seperti itu. Ya, so sehingga sekarang saya bisa melihat nih, ya, misalnya saya hapus ya, saya mau lihat cabang saya di provinsi mana sih ya yang merugi atau keuntungannya paling dikit gitu ya. Oh ternyata di DKI Jakarta keuntungannya paling sedikit gitu ya, atau gross profitnya paling sedikit, di mana paling besar adalah Banten. Yang mana kalau saya satu-satin sama salesnya sebetulnya ya memang ini ya, memang sejalan ya, seperti itu. Oke. Perhitungan yang saya sudah buat gitu ya, yaitu gross profit, untuk saya misalnya menghitung gross profit margin. Jadi mau lihat laba dalam bentuk persentasenya berapa sih? Ya, basically saya tinggal bagi si gross profit dengan si sales gitu ya. Sehingga saya bisa lihat margin untuk setiap provinsinya berapa persen gitu ya. Seperti itu. Tadi kalau ngelihat berdasarkan gross profit seperti ini ya, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta. Gitu ya. Sama ya, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, seperti itu. Ya. Dan ini untuk mengubah tipe data juga tampilannya sama seperti di Excel ya, basically. Even layoutingnya sama seperti itu. So di sini saya balik lagi ke slide saya. Jadi kalau Anda lihat di sini untuk buat formula di Excel, di Power BI cukup mudah ya. Dan mirip seperti di Excel, karena kalau Anda lihat sebetulnya dari sisi user interface, kita nulis formulanya juga di formula bar ya, seperti kita nulis formula atau calculations di Excel, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah developing a racing report with interactive and drill downable visualizations ya. Jadi menariknya untuk buat report yang sifatnya interaktif ini cukup mudah ya, dan cukup fleksibel di Power BI, dan interaktif banget menurut saya, dan mudah banget untuk melakukan drill down gitu ya. Jadi misalnya di sini balik lagi ke data ini, saya akan coba buat beberapa data gitu ya. Jadi yang paling pertama buat visualisasi ya. Yang pertama adalah map ya. Jadi yang mengemphasize poin di mana Power BI itu interaktif adalah dari sudut pandang saya pertama si map ini. Jadi misalnya ketika saya mau tahu gross profit per masing-masing ini ya, per masing-masing provinsi gitu ya. Provinsinya saya jadiin locations di sini. Nah, pertama dia Bing Maps-nya cukup powerful ya, di mana saya nggak perlu punya latitude longitude, dia bisa memetakan titik-titik kolom dari provinsi ini ada di mana. Nah, yang kedua adalah drill downable-nya. Jadi kalau saya mau turunin analisis saya per kota,
kota, itu saya tinggal nambahin aja kolom di sini, dan misalnya saya mau lihat di Banten misalnya. Ya. Nah, Banten langsung tuh saya bisa lihat bahwa profit saya paling besar ada di Kabupaten Tangerang, paling kecil ini ada di Kabupaten Pandeglang dan di Kota Tangerang Selatan ya. Seperti itu. Saya balik lagi, saya masuk ke mana? Misalnya saya masuk ke Jakarta gitu ya. Nah, saya langsung dilihatkan gitu ya profit saya di di DKI Jakarta itu per kota atau ya per kota ya. Itu seperti apa? Seperti itu. Dan lumayan fleksibel ya interaktivitasnya. Saya bisa drill down, saya bisa expand juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang dari perspektif saya si Power BI ini fleksibel. Interaktivitasnya cukup baik gitu ya. Seperti itu. Kemudian misalnya di sini juga yang kedua saya mau punya multiple charts gitu ya. Saya mau punya trend line gitu ya yang memperlihatkan ini saya tren profit saya gitu ya. Jadi di sini saya klik gross profit, saya klik kemudian yang kedua adalah si date-nya gitu ya. Sehingga saya bisa ngelihat tren profit saya. Ini jelek banget ya karena basically ini data dummy ya. Jadi saya pakai range between. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah ini interaktif gitu ya. Jadi ketika saya klik, kenapa sih ini terjadi penurunan yang drastis dari sisi gross profit? Saya klik, nah, ini langsung muncul ya. Jadi seperti ini. Gitu. Oke, atau di sini juga line chartnya interaktif ya. Jadi ini saya ngelihat dari tanggal ya, atau harian ya. Nanti kalau misalnya saya mau naikin per bulan, nah seperti ini. Ya, jadi saya bisa naikin analisis saya per bulan, atau saya mau naikin per kuartal, itu juga bisa. Gitu ya. Atau saya mau naikin per tahun, tapi ini hanya 1 tahun ya. Dan ya cukup fleksibel ya untuk memainkan interaktivitasnya. Kenapa sih profit di bulan Maret turun? Saya klik, mapnya langsung berubah seperti itu. Atau balik, saya mau lihat di misalnya di sini di Jawa Barat seperti apa sih trennya? Ya, ternyata di periode-periode terakhir dia declining seperti itu. Dan kalau misalnya saya mau tampilkan dalam bentuk chart, dia juga gampang ya seperti itu. Oke, dan ketika saya mau publish reportnya juga gampang. Saya tinggal klik publish ya selagi saya sudah sign in. Dan ini adalah yang terakhir ya dari sisi interaktivitasnya. Dari sisi bagaimana report atau visualization di Power BI itu cukup baik ya secara integrasi. Di sini saya coba save dan saya publish gitu ya Power BI Services. Di sini saya beri nama sebagai PNL report gitu ya. Saya publish reportnya gitu ya. Dan saya tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai di-publish. Saya buka ya di Power BI Services-nya, ini bisa diakses di web ya, karena basically udah saya upload ke Power BI Services. Tapi bukan itu sebetulnya yang saya ingin tunjukkan ya. Yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana Power BI ini ya itu bisa saya embed di PowerPoint. Sorry. Jadi di sini Power BI itu bisa kita embed di PowerPoint gitu ya. Ini merupakan salah satu fitur yang menurut saya belum ada tantangannya nih ya. Penantangnya dulu sudah nggak ada ya. Paling pertama itu dulu visualisasi paling awal yang bisa dibenamkan di basically di Word, Excel, PowerPoint itu namanya dulu adalah Excelsius ya. Sekarang udah nggak ada ya karena dia basically flash based ya. Nah akhirnya si Power BI bisa tuh ya. Karena kadang gini ya, kita punya dashboard, kadang kita pengen tunjukin ke C-level atau management gitu ya, atau board level. But somehow ketika meeting C-level ya jarang sih sebetulnya ngelihat dashboard ya. Mereka lebih cenderung seringnya ngakses PowerPoint gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata keterbiasaannya adalah ngelihat PowerPoint, karena somehow for some strategies presentations gitu ya tetap perlu bullet point gitu ya, perlu narasi dan sebagainya. Nah, dengan si Power BI bisa di embed di PowerPoint, maka ketika kita melakukan presentasi di PowerPoint ya so be it. Kita masih tetap bisa mempresentasikan dashboard kita secara interaktif ya, melalui si PowerPoint tadi, karena Power BI bisa nempel di PowerPoint seperti itu. Dan interaktif, saya bisa klik-klik gitu ya. Seperti itu.
ini sebetulnya salah satu yang menurut saya cukup powerful ya, karena di other BI tools sebetulnya saya sangat banyak sekali orang mengharapkan ini ya, karena terlepas dari orang mau menggantikan PowerPoint dengan atau slides dengan dashboard gitu ya, tapi tetap nggak bisa move on ya dari slides. But then ketika kita tahu Power BI ada fitur ini, kita sebetulnya bisa tetap stick di PowerPoint, tapi dashboard kita pilih di situ seperti itu. Jadi itu adalah hal ketiga yang menurut saya membuat Power BI ini powerful ya. Jadi to summarize, sebetulnya Power BI itu bisa membantu kita untuk melakukan kompilasi, transformasi, pemodelan, dan juga visualisasi data dengan mudah ya. Tadi kalau di awal saya jelasin proses di dalam business intelligence seperti apa, gitu ya. Secara self-service tadi kita udah nyoba dari sisi hands-on sessions, bahwasannya kita melakukan kompilasi data, transformasi data yang tadinya belum tabular jadi tabular ya. Kemudian kita juga melakukan pemodelan data ya, mengintegrasikan data dari satu table ke table yang lainnya, even menggunakan metode yang berbeda ya, yang satu direct query, yang satu adalah extract, sampai ke visualisasi, bahkan sampai ke diseminasinya atau deployment-nya, seperti itu ya. Jadi itu untuk wrap up, saya nggak tahu ini ada sesi Q&A atau enggak, tapi di slide saya saat ini masuk ke sesi any questions. Mungkin saya... Ada dong Mas Riken. Terima kasih atas presentasinya. Jelas banget gitu ya. Dan ternyata cukup mengundang banyak pertanyaan nih. Kita sebelum kita mungkin tadi ada satu orang yang angkat tangan gitu ya. Tapi sebelum itu saya akan coba bacakan dulu pertanyaan yang ada di chatroom ya Mas ya. Yang pertama dari Mas Ridi Ferdiana. Mohon izin bertanya dari sudut pandang performa, mana yang lebih perform untuk menampilkan data yang besar. Jadi size-nya 1 sampai 2 GB yang menggunakan direct query ke SQL Azure dalam bentuk report yang di-share atau dalam bentuk dashboard. Mungkin bisa dibantu dijawab, Mas Riken. Oke, jadi pertanyaannya dari Mas Ridi, lebih perform untuk menampilkan data besar 1-2 GB yang menggunakan direct query ke SQL Azure. Azure dalam bentuk report yang di-share atau dalam bentuk dashboard ya. Jadi kalau dari sisi performance sebetulnya akan lebih cepat ketika sudah dipin ke dalam bentuk tiled dashboard ya. Karena kalau di dashboard kan dia nggak interaktif ya. Tapi kalau di report kan interaktif ya, ketika kita klik di satu chart atau di satu objects gitu ya, maka dia akan melakukan cross filtering dan sebagainya. Kalau kita aktifkan cross filteringnya ya, maka akan ada pemrosesan query ya di situ, apalagi kita menggunakan direct query. Tapi kalau di dashboard kan sebetulnya agak lebih static sebetulnya, walaupun mungkin cache-nya secara periodically akan refresh, tapi interaktivitasnya nggak jalan sebetulnya kalau di dashboard. Jadi kalau pertanyaannya lebih cepat di report atau di dashboard, dengan asumsi loading data yang jumlahnya 1-2 GB menggunakan metode direct query, maka lebih cepat di dashboard sebetulnya secara performance. Baik, mungkin cukup menjawab ya Mas Ridi. Kalau masih ada yang ditanyakan bisa di chat lagi. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Wahyu Purwoko Utomo. Apakah bisa membuat data forecast menggunakan Power BI ini, Mas? Iya, bisa banget ya. Jadi mungkin sekalian saya unjukin aja. Jadi sebetulnya kalau pakai sebenarnya forecast itu biasanya ada dua ya, ada yang sifatnya stochastic, ada yang sifatnya deterministik gitu ya. Stochastic means kita rely dengan basically perhitungan statistik. Kalau deterministik itu biasanya kita mungkin di perusahaan familiarnya dengan anggaran gitu ya. Jadi kalau kita memforecast sesuatu di tahun depan gitu ya, kira-kira saya akan beli apa, saya akan jual apa di tahun depan, itu kan disusun ya. Tapi decision-nya atau increment-nya itu berbasis dari human judgment gitu kan. Tadi kalau yang stochastic itu sifatnya rely dengan statistik gitu ya. Nah ya, sifat stochastic itu sebetulnya bisa secara otomatis. Jadi saya gitu ya. Saya buat semacam trend line ya, gitu ya di sini. Saya pada analytics itu bisa ada satu fitur namanya forecast gitu ya, yang mana
dia akan coba memforecast dari data yang kita punya, parameternya bisa kita atur di sini, misalnya bulan gitu ya. Jarak forecastnya berapa lama dari periode terakhir yang ada di data gitu ya. Kemudian seasonality-nya, misalnya saya mau pilih 6 dan sebagainya gitu ya. Ketika saya aplikasikan dari data yang saya punya nih ya, yang hanya sampai bulan Desember 2022, dia akan coba forecast ya sampai dengan 2023 bulanan. Dari mulai upper bound-nya, di level mid-nya, sampai di level lower bound-nya, seperti itu. Dan ini secara algoritma, mereka menggunakan algoritma exponential smoothing, gitu ya. Jadi jawabannya sangat bisa dan barusan saya tunjukkan, gitu ya, untuk forecast yang sifatnya stochastic. Oke, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Jika nggak ada, saya ada pertanyaan nih buat Mas Riken. Oke, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Nanti saya bisa kasih kesempatan. Jadi pertanyaan saya gini, apa saja pilihan sumber data selain Excel dan SQL Server, Mas, yang bisa diambil oleh Power Query ini? Kemudian apakah ada batasan jumlah data maksimum? Oke, jadi saya langsung jawab aja ya. Jadi konektornya basically ada banyak ya. Power BI sendiri, kalau saya nggak salah ini ada sekitar 200 jumlah konektor gitu ya. Seperti itu. Namun memang ini tadi disesuaikan juga dengan metode connections-nya gitu ya. Jadi kalau import ada beberapa konektor yang bisa support import, ada beberapa konektor yang support direct query, ada beberapa konektor yang support live connections gitu ya. Tapi secara keseluruhan kurang lebih itu ada sekitar 200-an seperti itu. Kemudian dari sisi batasan jumlah datanya gitu ya. Pertama, technically dari sisi Power BI desktop-nya itu sendiri, dia punya keterbatasan 2 miliar jumlah data gitu ya. Jadi kalau analisis data di Power BI desktop-nya, as long as kita punya infrastruktur yang cukup gitu ya, dia secara maksimum sebetulnya bisa mengakses 2 miliar raw of data. Tapi nantinya akan berpengaruh lebih kepada dari sisi deployment-nya gitu ya. Karena tadi seperti saya sampaikan, misalnya kita menggunakan skema import gitu ya, maka datanya kan akan masuk ke Power BI modelnya. Ukuran Power BI modelnya jadi besar gitu ya. Nanti akan impact ke dari sisi licensing-nya gitu ya. Jadi misalnya yang Pro gitu ya, limitnya adalah 10 giga data model per satu file yang bisa kita import ke Power BI Services gitu ya. Maka ketika lebih dari itu ya nggak bisa di-publish gitu ya ke Power BI Services gitu ya. Maka saya harus pakai metode direct query seperti itu. Kalau mau lebih besar lagi ya pakai yang Power BI Premium seperti itu, di mana dia punya dedicated capacity dan dari sisi Power BI model yang bisa di-upload ke Power BI Services-nya ukurannya jadi lebih besar seperti itu. Jadi kalau yang tadi didemokan itu Power BI yang versi apa, Mas? Basically kalau dari sini saya pribadi pakai Pro ya. Tapi sebetulnya untuk mengakses Power BI Desktop ini free pun bisa. Ya. Okay. Karena Power BI is free itu untuk diunduh ya. Ini merupakan keunggulan keempat juga sih sebetulnya, karena ketika kita mau nyoba-nyoba gitu ya, other BI tools tuh rata-rata trial, kecuali tools open source yang sifatnya code base ya. Tapi Power BI itu sebenarnya bisa kita manfaatkan secara free ya. Jadi as long as kita pakai Windows, kita bisa download dan install itu secara free sebetulnya. Atau kalau bukan Windows ya sebetulnya kita bisa manfaatkan yang Power BI Services-nya gitu ya. Kayak gitu. Tapi but it's free ya yang saat ini saya gunakan. Oke. Terima kasih Mas Riken. Untuk Pak Ahmad Septian Fahrul Huda, saya masih kurang paham pertanyaannya Pak. Mungkin saya tadi udah coba-coba scroll ke atas, pertanyaan Bapak tidak ada, mungkin bisa diketik lagi Pak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Irving nih, Mas Riken. Apakah ada pengalaman untuk ekstrak data dari PBI dataset, ekspor ke Excel, atau ekspor ke SQL Server DB? Apakah possible tanpa perlu ekstrak manual? Oke. Ini dari Pak Ahmad ya? Oke. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Septian Fahrul Huda. Oke, jadi bisa pengalaman dan really possible ya. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Irving, untuk ekstrak data yang udah mungkin kita olah di Power BI, kemudian untuk kita ekstrak ke Excel atau ekspor ke SQL gitu ya.
Yang pertama untuk ekspor ke Excel, ya sebetulnya Power BI itu ketika kita ini saya sambil tampilkan lagi ya. Jadi ketika kita punya visualisasi itu sebetulnya dia bisa diekspor gitu ya. Tapi ini bentuknya CSV gitu ya, seperti itu. Atau kalau di Power BI Services-nya sebetulnya bisa kita ekspor dalam bentuk Excel gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ekspor atau ke let's say SQL gitu ya, itu sebetulnya Power BI secara native feature-nya nggak bisa ya. Tapi sebetulnya di luar sana ada namanya DEX Studio ya, yang memungkinkan kita untuk menginterfacing Power BI data model ke sumber lain, ke data ke connections lainnya gitu, atau ke database lainnya gitu ya. Let's say misalnya adalah SQL seperti itu, dan dengan menggunakan ini nggak manual gitu ya, dan ini sesuatu yang kayak kalau di PowerPoint itu add-ins gitu ya. Jadi sebetulnya di Power BI nanti kalau misalnya kita pasang di sini nanti ada gitu ya, apa namanya, satu tab baru lagi namanya external tools gitu ya, yang kalau kita mau tadi manfaatkan si DAX Studio tadi untuk melakukan apa namanya, exporting data keluar dari data Power BI data model kita. Seperti itu. Jadi jawabannya sangat possible, tapi bukan menggunakan native features-nya, tapi lebih kepada menggunakan tadi ya si apa namanya, external tools tadi yang bisa ditempelin di Power BI. Dan sebetulnya nggak hanya DAX Studio aja ya, jadi ada beberapa external tools lain yang dapat dimanfaatkan untuk itu. Baik, terima kasih Mas Rikan. Dari Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada, terima kasih Mas Rikan untuk sharing-nya malam hari ini. Kita dapat insight yang cukup banyak gitu ya mengenai apa sih sebenarnya pemanfaatan Power BI, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan data-data yang ada di internal gitu ya, terutama untuk perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Dan mungkin saya akan menginformasikan bahwa rekaman atas acara hari ini akan tersedia di YouTube Reaktor pada minggu depan. Kemudian saya juga menginformasikan bahwa 2 minggu lagi kita akan ada acara yang sama, tapi dengan tema dan pembicara yang berbeda. Jadi saya harapkan mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara ini, mungkin 2 minggu lagi bisa join lagi. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.